Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 Angkatan 8 Pelatihan Dasar CPNS PPSDM Regional Bandung akan melakukan presentasi tentang isu kontemporer, yaitu money laundering. Next. Nah, istilah money laundering artinya kegiatan pencucian uang atau pemutihan uang. Money laundering merupakan perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang, dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Nah, dengan kegiatan money laundering, uang yang semula merupakan uang haram atau dirty money diproses dengan pola karakteristik tertentu sehingga seolah-olah menghasilkan uang yang bersih atau uang yang halal. Nah, selanjutnya adalah penyebab adanya money laundering sendiri, yaitu kelemahan penegakan hukum, di mana di sini belum efektivitasnya penegakan hukum, kemudian celah dalam produk hukum, yaitu dapat disalahgunakan untuk menyamarkan dana ilegal, kemudian korupsi, yaitu pemerintah dana lembaga pemerintah dengan lembaga terkait mungkin tidak dapat menyelidiki dan menuntut para pencuci uang. Kemudian, kemudahan transaksi digital, selanjutnya sistem keuangan yang kompleks dan kurangnya pengawasan, yaitu kerahasiaan bank dan juga kelemahan kepatuhan lembaga keuangan. Next. Ya, selanjutnya adalah faktor kelembagaan dan sumber daya, di mana di sini minimnya teladan pejabat dan juga belum optimalnya profesionalisme aparat. Selanjutnya adalah kerjasama internasional yang lemah dan motivasi pelaku, yaitu pelaku ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa finansial dan juga menghindari konsekuensi hukum. Selanjutnya proses. Ada banyak cara dalam melakukan proses pencucian uang, misalnya pembelian dan penjualan kembali barang mewah seperti rumah, mobil, dan perhiasan, yang dimana sampai membawa uang melewati jaringan bisnis yang sah, internasional, yang rumit, dan perusahaan-perusahaan cangkang, yaitu perusahaan-perusahaan yang hanya sebagai badan hukum yang punya nama saja, tanpa kegiatan perdagangan aktivitas usaha yang jelas. Next. Adapun metodenya, yang pertama buy and sell conversion, yakni konversi melalui jual beli aset atau barang yang dapat keuntungan dari selisih harga atau fee. Yang kedua, offshore conversion, yakni memindahkan dana ilegal dari ke luar negeri untuk disimpan di bank atau lembaga keuangan setempat. Yang ketiga, legitimate business conversion, yakni praktik melalui bisnis atau usaha yang sah untuk menyamarkan aliran dana dengan cara transfer atau rekening. Next. Selanjutnya tahapan. Yang pertama, penempatan. Upaya menaruh dana hasil tindak pidana ke dalam sistem perekonomian dan sistem keuangan. Yang kedua, pemisahan atau pelapisan, yakni upaya untuk memutus jejak usaha. Hasil kegiatan lewat banyak transaksi agar asal-usulnya sulit dilacak. Yang terakhir, penggabungan integration, yaitu merupakan uang hasil kejahatan masuk kembali ke ekonomi resmi seolah-olah legal. Next. Selanjutnya ada dampak pencucian uang atau money laundry sendiri. Yang pertama itu ada masuknya dana ilegal ke sistem ekonomi sehingga bergerak di pasar. Lalu yang kedua ada distorsi pasar dan alokasi sumber daya. Yakni akibatnya harga naik, persaingan menjadi tidak sehat dan modal yang seharusnya investasi produktif justru tersedot ke aset spekulatif. Yang ketiga adalah penurunan penerimaan negara. Lalu yang keempat adalah melemahnya integritas sistem keuangan di Indonesia. Yang kelima ada penguatan jaringan kriminal dan ancaman keamanan. Dan yang keenam, korupsi dan erosi tata kelola. Yaitu dana ilegal ini seringkali disalurkan untuk suap atau pengaruh politik. Ini melemahkan institusi publik, mengurangi akuntabilitas, dan merusak kepercayaan masyarakat. Lalu yang terakhir ada kerusakan reputasi internasional. Yakni hal ini berdampak di negara, bank, atau perusahaan yang terkait akan kehilangan kredibilitas. Next. Nah, untuk pengendalian money laundry sendiri, yaitu yang pertama kita bisa menyusun kerangka hukum dan
institusi atau landasan. Lalu yang kedua, menciptakan transparansi kepemilikan atau preventif awal. Yang ketiga, mewajibkan KYC dan CDD di lembaga keuangan. Lalu yang keempat, memasang sistem pemantauan transaksi dan pelaporan keuangan. Dan yang kelima ada analisis intelijen keuangan dan tindakan penegakan dari pemerintah. Yang keenam, bisa dilakukan koordinasi internasional dan bantuan hukum timbal balik. Yang ketujuh, penjatuhan sanksi dan proses peradilan bagi tindakan money laundry sendiri. Lalu yang kedelapan, adanya audit, lalu evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang kesembilan, pendidikan dan kesadaran publik, yakni pemerintah dan industri mengedukasi masyarakat, pelaku usaha non-keuangan, serta frontline bank agar cepat mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Yang ke-10 ini ada penerapan tindakan pada sektor non-keuangan, seperti agen properti, dealer barang mewah, angkutan, dan pengacara diberi aturan KYC dan kewajiban pelaporan sehingga celah di luar perbankan itu bisa ditutup. Baik, selanjutnya tindak pidana pencucian uang. Menurut sejarahnya, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan bergabung sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering atau singkat sebagai APG pada tahun 1999. Meskipun belum menjadi anggota Financial Action Task Force atau FATF, Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 yang tidak termasuk dalam FATF. Lalu, Indonesia ini pernah menjadi daftar hitam FATF pada Juni 2001. Karena beberapa kelemahan signifikan antara lain yang pertama tidak adanya undang-undang yang mengkriminalisasi pencucian uang dan yang kedua belum terbentuknya Financial Intelligence Unit atau FIU. Yang ketiga kurangnya kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Keempat penerapan prinsip mengenal nasabah atau know your customer yang masih terbatas di sektor perbankan dan yang terakhir kurangnya kerjasama internasional. Sebagai respon tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tindakan cepat, yakni yang pertama pengesahan Undang-Undang Anti Pencucian Uang pada tahun 2002, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, secara resmi mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan menandai berdirinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK atau sebagai FIU. Dan yang kedua adanya amandemen Undang-Undang pada tahun 2003 yang direvisi menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Perubahannya mendasar termasuk penghapusan batasan nilai uang sampai penambahan ketentuan bantuan hukum timbal balik. 7 tahun kemudian UU Nomor 8 Tahun 2010 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dilakukan sejak 2003 yang dikenal sebagai UU PP TPPU, yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus pencucian uang menunjukkan bagaimana pihak-pihak kaya berupaya menghindari pajak dan mencuci uangnya. Praktik ini terkait erat dengan TPPU, di mana uang hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan perpajakan dibersihkan agar terlihat legal. Selanjutnya adalah contoh kasus pencucian uang. Yang pertama adalah kasus Bank Senturi, di mana skandal bailout Bank Senturi yang merugikan negara hingga 6,7 triliun diduga melibatkan praktik pencucian uang, di mana aliran dana disalurkan melalui transfer lintas negara dan perusahaan fiktif. Dampaknya adalah satu, kerugian negara sangat besar. Yang kedua, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Yang ketiga adalah terseret sejumlah pejabat tinggi ke ranah hukum. Yang kedua adalah kasus Gayus Tambunan. Gayus pegawai Ditjen Pajak terbukti menerima suap dan melakukan korupsi. Hasil kejahatannya kemudian dicuci melalui pembelian aset, saham, serta mentransfer dana melalui rekening orang lain. Dampaknya adalah satu, kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Dua, terbongkarnya mafia pajak. Dan tiga, reformasi besar di Ditjen Pajak. Kemudian kasus yang ketiga adalah kasus Juliari Batubara. Dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, Juliari didakwa menerima suap dari rekanan penyedia bansos dan penyampaian uang hasil suap.
Dampaknya adalah satu, rusaknya reputasi pemerintah dalam penanganan pandemi, dua, menurunnya kepercayaan publik, dan ketiga adalah negara dirugikan dari bansos COVID-19. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.